Hai guys, shalom. Puji Tuhan. Akhirnya aku sempetin diri buat bikin video ini. Kebetulan saat ini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan aku ada di Kota Magelang karena aku berkuliah di sini. Sedangkan malam ini merupakan malam Sabtu atau malam Minggu. Oh, maaf, maksud aku ini Sabtu malam dan orang-orang mungkin sedang bermalam Minggu. Tapi karena jam 10 ini sepertinya hujan turun, mungkin banyak juga ya yang malam Minggunya di kosan. Hari ini malam ini aku di kosan. Aku sendirian di sini dan aku baru aja baca Alkitab. Tapi sebelum aku mau menjelaskan tentang apa yang aku baca atau mengulas ya, lebih tepatnya mengulas apa yang telah aku baca, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua, termasuk aku juga nanti setelah menonton video ini. Aku akan berusaha untuk tidak mengedit video ini karena ini merupakan ya apa adanya gitu, apa adanya dari yang aku ucapkan, apa adanya dari yang akan aku bagikan, begitulah. Dan jujur aku gugup sebenarnya di depan kamera kayak gini. Biasanya kalau mau sharing-sharing itu gak di depan kamera, tapi karena ini cuaca hati aku, maksudnya benar-benar sedang bersuka cita dan ingin membagikan berkat yang telah aku dapatkan melalui pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Akhirnya aku berusaha untuk baiknya membuat video begitu. Sebelum baca kitab, aku mau cerita sedikit karena ini merupakan malam dan aku mengalami gangguan pencernaan sedikit dan juga makanku kurang teratur sebenarnya. Bukan aku ini ya nggak sengaja atau apa, emang aku sengaja makanku jadi nggak teratur karena aku lagi menjalankan diet juga. Sebenarnya dulu sempat kaget dan olahragaku itu menghasilkan kakiku yang cedera. Ini udah seminggu lebih, tapi puji Tuhan aku tetap baik-baik aja. Dan aku sekarang mau doa dulu buat minum obat. Mudah-mudahan sekalian bikin video ini bisa mengingatkanku ke depannya untuk selalu bersyukur akan kesehatan yang selalu Tuhan berikan dan juga tetap menikmati rasa sakit ini, rasa sakit yang ada sekarang ini, supaya kedepannya aku lebih berjaga-jaga dalam mengatur kesehatanku. Obatnya ya obat diare biasa sih, aku gak bakal tunjukin mereknya merek apa. Langsung aja berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena pada malam hari ini Engkau memberikan aku kesempatan Tuhan untuk membuat video ini. Dan hari ini Tuhan, pada malam hari ini aku ingin berdoa secara khusus Tuhan untuk obat-obatan yang akan aku minum ini. Kiranya Engkau yang memberkati obat ini ya Tuhan, supaya kiranya dapat bermanfaat bagi tubuhku dan aku segera pulih Bapa dari rasa sakitku Tuhan. Bapak, kiranya Engkau juga memberkati orang-orang di luar sana ya Tuhan, yang juga sedang sakit. Kiranya Engkau berkati setiap apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, dan juga pola kesehatan mereka ya Tuhan. Kiranya mereka bisa sembuh seperti sedia kala dan dapat beraktivitas dengan baik, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Inilah doaku ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aku mau minum 2 tablet dulu. By the way, selamat hari Sabtu. Besok tuh hari Minggu. Mudah-mudahan teman-teman semua pergi ke gereja ya. Misalnya ada yang terhalang situasi tertentu, misalnya aku kerja dan gak bisa besok gereja, mudah-mudahan selalu melibatkan Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai melupain Tuhan gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kalau doa
obat udah didoain itu rasanya pasti manjur nih gitu. Oke, teman-teman sekalian, di sini aku mau sharing firman Tuhan sih. Aku di sini bukannya mau khotbahin atau apa, enggak. Aku juga masih belajar untuk memahami firman Tuhan, dan ini merupakan hari pertama aku. Sebenarnya sih kemarin ya udah baca kitab Wahyu kepada Yohanes. Dan aku baru bacanya sampai pasal 9, yang dimana kitab Wahyu ini menjelaskan bahwa Yohanes mendapatkan wahyu itu seperti perintah mungkin atau pesan khusus gitu, amanat yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ini di pasal 1 itu dijelasin, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan wahyu kepada Yohanes supaya kita semua itu tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi di masa depan. Dari Wahyu 1 dan sampai Wahyu 9 yang telah aku baca, aku merasa bahwa Tuhan itu sebaik itu. Kenapa? Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berubah, bertobat. Bahkan Tuhan masih tahu apa yang Tuhan suka dan yang enggak Tuhan suka. Di sini juga dijelaskan ada salam kepada ketujuh jemaat, yang dimana Yohanes itu diperintahkan untuk memberikan pesan melalui penglihatan Yohanes di Patmos. Jadi Yohanes akan menyampaikan pesan-pesan khusus yang diberikan kepada Tuhan. Yang pertama itu kepada jemaat di Efesus, lalu yang kedua di Smyrna, yang ketiga di Pergamus, yang keempat di Tiatira, kelima di Sardis, yang keenam di Philadelphia, dan yang ketujuh atau yang terakhir di Laodikia. Nah, di masing-masing wilayah itu beda-beda juga pesan yang disampaikan, dan seperti yang tadi aku bilang, Tuhan di situ menjelaskan melalui Yohanes supaya Yohanes menyampaikan ke wilayah-wilayah tersebut apa yang Tuhan lihat dan apa yang Tuhan gak suka gitu. Selama membaca kitab Wahyu ini, kan Wahyu itu ada 22 pasal ya, aku baru sanggup sampai Wahyu pasal ke-9, dan bener-bener teman-teman harus berusaha jangan terlalu mengandalkan pikiran atau logika kita sendiri, tapi bantu Tuhan begitu. Tadi aku baru berdoa ini ya untuk, tapi ya aku tadi udah berdoa juga untuk membaca ini. Dan yang paling penting banget menurut aku ini ketika aku tuh membaca pasal 4, Wahyu pasal 4, terutama di ayat yang ke-8 ya, aku baca, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Jadi di kitab Wahyu ini juga telah dijelaskan bagaimana rupa bentuk-bentuk makhluk yang ada di tahta kerajaan surga itu, dan bagaimana mereka menyembah Tuhan seperti kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang, sampai dipertegas kembali betapa Allah yang maha kuasa itu adalah Alfa dan Omega, yang berarti dalam kehidupan kita ini kita sering sekali menggunakan kata Tuhan untuk perkara yang sebenarnya tidak terlalu penting, padahal di sini aja untuk menyebut nama Tuhan itu untuk sesuatu yang sangat sakral sekali, dan itu sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, dimana ketika kita ingin mengucapkan sumpah, bahkan ketika kita ingin berbohong, kita bahkan harus melibatkan atau membawa-bawa nama Tuhan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang telah aku baca pada saat ini kita bisa berubah dan menjaga lisan kita dan mengetahui bahwa arti Tuhan itu sangat sakral dan itu tidak bisa dipergunakan bebas gitu tanpa aturan.